Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi. Pada kali ini saya akan membahas tentang lanjutan materi dari break even point, gitu ya. Jadi kalau kemarin memang kita sudah ngebahas teori-teori dasarnya, terus sekarang saya ingin masuk bagaimana sih biasanya break even point ini diaplikasikan mungkin dalam perusahaan ataupun dalam industri-industri lainnya. Jadi kalau kemarin memang mungkin hanya soal atau cara sederhana, sekarang kita akan masuk bagaimana kalau memang sudah ada laporan keuangannya mungkin gitu ya. Oke, kita start lagi, kembali lagi dari definisi sehingga saya harap teman-teman masih ingat apa sih definisi dari break even point itu. Oh iya, sebelumnya saya menggunakan bahan yang atau modul yang saya dapatkan. Kebetulan untuk pengarangnya memang saya belum menemukan, jadi sekiranya Bapak Ibu yang merasa mempunyai modul ini, izinkan saya untuk menjelaskan kembali dan memang beberapa materi sudah saya modifikasi atau sudah saya tambahkan. Jadi memang saya harap tidak terlalu persis. Saya mohon izin sebelumnya, semoga Bapak Ibu berkenan untuk saya bawakan dan saya transformasikan atau saya tambahkan sedikit-sedikit modul yang sudah ada ini. Jadi kita start dulu ya dari definisi apa sih break even point itu. Poinnya di sini ialah BEP merupakan keadaan perusahaan di mana keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga mengalami keuntungan. Artinya apa ya? Titik impas, saya ulang lagi ya, ini titik impas, artinya dia nggak untung, dia nggak rugi, gitu ya. Dikatakan lagi bahwa kondisi BEP ini kondisi di mana perusahaan antara biaya dan pendapatan itu seimbang setara, jadi sama dengan nol. Tidak ada surplus ataupun tidak ada defisit gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi, artinya kesimpulannya BEP merupakan keadaan perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh surplus atau defisit sehingga dalam keadaan impas sama rata gitu ya. Tidak ada laba dan tidak ada kerugian gitu. Nah, eh, salah satu tujuan perusahaan ialah mencapai keuntungan ya, sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk mencapai laba maksimal tersebut memang dia harus melewati tahap di mana dia melewati proses break even point atau dia melewati tahap BEP. Jadi kan kalau sudah lewat BEP artinya dia akan either mengalami surplus atau mengalami defisit gitu. Ya. Nah, tahapannya gimana? Kalau dia sudah mengalami break even point, terus dia ingin maksimum keuntungan gitu ya. Caranya pertama ya ini sama halnya mungkin teman-teman pengen punya banyak tabungan, ya teman-teman tekan biaya jajannya mungkin atau gaya hidup yang sewajarnya aja, yang sepantasnya. Jadi nomor satu kalau memang perusahaan ingin mengalami keuntungan maksimum, tekanlah biaya produksinya, gitu ya. Jadi kalau bisa harga jual tuh serendah mungkin, terus mungkin biaya pegawai serendah mungkin, biaya bahan baku serendah mungkin, tapi dengan kualitas yang masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi tekan biaya produksi untuk mendapatkan laba maksimum. Terus tentukan juga harga jual gitu ya. Harga jual tentukan tujuannya untuk apa? Agar kita bisa men-statement atau aduh mohon maaf saya agak gatal tenggorokannya ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman sudah melewati tahapan break even point dan ingin mencapai keuntungan maksimum, langkah selanjutnya ialah teman-teman harus berpikir bagaimana caranya menekan biaya produksi. Kalau sudah ditekan, teman-teman bisa berpikir lagi selanjutnya ialah bagaimana menentukan harga jual. Jangan sampai harga jualnya ketinggian. Gitu. Jangan sampai harga jualnya tidak ada selisih yang signifikan gitu loh. Jadi tidak mendapatkan keuntungan maksimum gitu ya. Terus kalau ingin mendapatkan profit yang banyak, otomatis kan antara kita menekan harga jual, antara kita menekan harga produksi, kita menentukan harga jual yang tinggi, kita juga sebisa mungkin memproduksi kuantitas yang sebanyak-banyaknya kan. Tujuannya apa? Ya kita produksi banyak, kita jual banyak gitu loh. Nah, sehingga untuk mencapai laba maksimum tersebut ya memang kita harus melewati dulu proses break even point sehingga kita mudah nih memahami hubungan antara biaya, volume produksi dan profitnya. Tujuannya apa sih? Kalau saya boleh mengulang lagi ya. Tujuannya ialah mendesain spesifikasi produk gitu ya. Artinya apa? Ya kita jadi tahu nih
berapa besarnya biaya yang digunakan untuk produksi kita, terus harga jualnya berapa, sehingga bisa menetapkan titik break even point seimbang, sehingga produk yang kita tawarkan spesifikasinya mumpuni dengan spesifikasi yang bagus, meskipun harga jualnya tinggi dan biaya produksinya rendah, ya kita bisa mendapatkan keuntungan maksimum, gitu ya. Tujuan BEP apa ya? Kalau kita sudah tahu nih di mana titik impas kita, kan kita bisa memproses, kita bisa men-statement berapa sih harga jual yang kita kehendaki, gitu loh. Jangan sampai kita ngejualnya terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi. Ya nggak apa-apa terlalu tinggi selama ada pasarnya, selama ada konsumennya. Kalau teman-teman ngejual harga terlalu tinggi, ya teman-teman kalau nggak ada pasarnya percuma dong jualan, kan gitu. Jadi harus, ya tadi pertama, desain dulu produknya seperti apa, untuk siapa, pangsa pasarnya tuh mau reach-nya tuh ke golongan apa, mungkin ke generasi milenial atau generasi baby boomer, segala macam, itu harus kan dipetakan. Karena kalau nggak dipetakan, teman-teman percuma dong produksi, karena nggak tahu siapa segmentasi pasarnya, gitu loh. Nah, terus yang ketiga, tujuan BEP ialah yang memaksimalkan jumlah produksi. Artinya apa? Kalau sudah tahu nih, oh, saya di kuantiti 1000 akan mendapatkan break even point. Berarti teman-teman kalau bisa di atas 1000 untuk mendapatkan laba yang diinginkan. Gitu ya. Nah, terakhir, lagi-lagi, kalau sudah menentukan produksinya berapa, harga jualnya berapa, ya teman-teman pasti akan menentukan laba yang diinginkan berapa. Itulah, kalau boleh saya ulangi, tujuan dari break even point. Penganalisis menggunakan break even point. Gitu ya. Untuk manfaat mungkin beda-beda tipis dengan tujuan, tapi nggak apa-apa saya floorkan lagi. Manfaatnya apa? Ya, agar mempertahankan jumlah penjualan minimal. Jangan sampai, mungkin kalau saya kemarin sudah jelaskan di minggu lalu, jangan sampai misalkan teman-teman BEP-nya itu 1000, di kuantiti 1000. Jangan sampai teman-teman produksi di bawah 1000. Gitu ya. Jumlah penjualan yang dicapai harus memperoleh keuntungan. Ya, betul. Itu ya betul gitu ya. Jadi apa namanya, memang karena kalau kita nggak membatasi jumlah minimal, kalau BEP-nya sudah tahu nih minimal kuantiti 1000, ya udah oke, gitu ya. Terus seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi, gitu ya. Jadi teman-teman akan menganalisis nih, berapa kuantiti minimum yang harus diproduksi, terus berapa jumlah penjualan yang harus dicapai. Jadi, oh oke, berarti kuantiti minimumnya 1000, maka jumlah penjualan juga minimal 1000, gitu ya. Terus jangan sampai di bawah itu, intinya gitu. Terus terakhir ialah untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume. Jadi kan teman-teman tahu nih, BEP-nya segini, maka harga jual, biaya, volume, jadi tahu di volume berapakah kita harus memproduksi, di harga jual berapa, dan di biaya produksi berapa kita bisa memproduksi untuk mendapatkan yang namanya titik impas. Nah, kalau untuk manfaat bagi manajemen ya, BEP itu juga perlu. Tujuannya apa? Ya ini sama aja sih sebetulnya antara tujuan BEP, manfaat BEP, dan manfaat BEP bagi manajemen atau internal perusahaan. Yang pertama ialah menyeimbangkan penjualan. Jadi harus tahu di titik berapa dia bisa selling the product gitu ya. Terus yang kedua, merundingkan upah karyawan. Jadi untuk nunjukin nih, oh kalau kita mau ngejual 1000 kuantiti dengan harga sekian, biaya produksinya sekian nih, maka berapa sih karyawan yang kita butuhkan, dengan upah berapa? Apakah dengan karyawan yang banyak, upahnya tinggi, itu nanti jadinya efisien atau enggak, gitu ya. Jangan sampai karyawannya banyak, gajinya gede, tapi produksi jadi nggak maksimum gitu loh. Terus adanya penghematan atau efisiensi yang dapat melindungi posisi laba industri. Jadi memang kalau terkait perusahaan ini ya teman-teman nggak bisa tuh yang namanya, oh dia nggak manusiawi, dia apa, enggak, karena memang mindsetnya itu ialah bagaimana kita mendapatkan profit segede-gedenya, atau maksimum the profit gitu ya. Jadi ya kalau memang, ya itulah fenomena-fenomena yang terjadi ketika mungkin buruh mengajukan upah yang dinaikkan lagi. Kenapa? Karena mereka menghitung sebetulnya berapa sih biaya yang bisa digunakan untuk mengupah para karyawan dalam memproduksi satu barang misalkan gitu ya. Jadi memang ketika berpikir sebagai seorang yang analis keuangan atau mungkin manajemen internal, itu memang ya bagaimana kita reach the highest profit, tapi ya ya kita juga harus mempertimbangkan sisi humanisme kita gitu loh. Terus yang ketiga ialah
memungkinkan dilakukan yang namanya bauran produk. Jadi ya tadi segmentasinya. Kalau mau ngejual ke sini, titik impasnya sekian, berarti kita jualnya ke siapa nih, gitu ya. Jangan sampai kita produksi 1000 tas, tapi kita nggak tahu mau jual ke siapa. Kan tetap aja nggak ada yang beli dong, gitu loh. Jadi selain mempertimbangkan biaya karyawan, biaya produksi, juga harus mempertimbangkan ini mau dijualnya ke siapa, gitu loh. Itu ya. Memang namanya juga adalah melakukan analisis. Ini kan ilmunya manusia, bukan ilmunya yang kuasa. Kalau ilmu manusia berarti apa? Dia ada weakness-nya juga dong. Ada strength, ada weakness, ada kelemahan, ada kelebihan, gitu ya. Keterbatasannya ialah pertama, kita sebagai penghitung tuh perlu asumsi. Ya kita mengasumsikan dong, asumsikan mungkin faktor-faktor lain bersifat tetap misalkan, atau asumsikan kita memprediksi, kita butuh segini segini, itu kan perlu asumsi semua. Yang namanya analisis pasti kan kita perlu assuming dulu, asumsi dulu. Kita nggak langsung bisa analisis kalau kita nggak asumsi, gitu ya. Nah, terus dia sifatnya tuh statis gitu. Jadi hanya bisa digunakan pada titik tertentu. Jadi bukan periode setahun ini kita akan mengalami keuntungan sekian, enggak. Karena yang penting dia tuh cuma mikir di titik 1000 lah, di titik kuantitas 1000 lah kita akan mengalami keuntungan misalkan, atau mengalami BEP. Ya udah intinya 1000 aja, mau hari ini 1000, mau besok 1000, dia kan nggak mempertimbangkan waktunya, dia yang penting mempertimbangkan kuantitinya sama harga jualnya aja, udah that's it gitu loh. Terus BEP juga tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan akhir ya. Iya kan BEP itu hanya digunakan untuk penentuan kegiatan penjualan aja. Jadi ya mau berapa udah, tapi lanjutannya gimana ya itu kan bukan urusan analisis BEP kan gitu. Terus tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Ya ini benar sih, karena yang penting dia produksi terus. Dia nggak mempedulikan bagaimana arus kas kita. Padahal kan mungkin kalau kita mau memprediksi satu barang, kita juga memperhatikan modal kita dong. Bisa nggak kita produksinya, gitu kan? Ada nggak budgetnya, kan gitu. Terus kurang memperhatikan resiko-resiko yang terjadi, seperti kenaikan bahan baku. Betul. Ya, intinya apa? Kalau BEP bilang pokoknya kuantitas 1000. Lah kalau kita nggak bisa memproduksi 1000 karena mungkin harga bahan bakunya naik, gimana? Berarti kita nggak BEP dong. Nah, seperti itu ya. Jadi memang yang namanya ilmu manusia pasti ada weakness-nya. Nggak mungkin dia akan ada kelebihan terus-menerus. Gitu. Oke. Terus, adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis BEP. Nah, yang pertama nih, perlunya memisahkan biaya antara fixed cost dan variable cost. Jadi teman-teman masih ingat kan minggu kemarin kalau menghitung BEP itu teman-teman harus tahu dulu mana fixed cost, mana variable cost, mana biaya yang tetap, mana biaya yang berubah-ubah, gitu ya. Saya nggak akan menjelaskan nih apa itu fixed cost, apa itu variable cost. Intinya kalau fixed cost itu biaya yang tetap tiap bulan, tapi kalau variable biaya yang berubah-ubah tergantung dari contoh karyawannya ada 1000, tapi tunjangannya kan beda-beda tiap orang. Nah, itu kan variabel, tapi kalau gaji pokok dia masuknya ke fix, karena mau berapapun orangnya tetap segitu gajinya. Gitu ya. Terus ada lagi pendekatan analisis. Jadi setiap meneliti itu harus satu persatu didetailkan. Itu kan kadang perlu waktu yang lama gitu ya. Terus pendekatan historis, memisahkan biaya tetap dan variabel. Ya intinya teman-teman harus punya banyak cukup data historis gitu deh, karena kalau nggak punya teman-teman nggak bisa menganalisis break even point gitu loh. Gitu ya. Intinya ini sih kelemahannya seperti itu. Nah, kalau untuk menghitung teman-teman sudah tahu ya kemarin rumusnya seperti apa. Ada 2 BEP. BEP yang terkait dengan unit dan BEP yang terkait dengan rupiah. Gitu. Gitu ya. Nah, ini rumusnya silahkan diingat kembali. Ada yang BEP berapa unit dan BEP berapa rupiah. Jadi di titik berapa unit kah kita akan mengalami BEP, dan di titik berapa rupiah kah kita akan mengalami BEP. Gitu. Untuk CRR kita nggak usah bahas, kita langsung masuk saja ke contoh dari penghitungan BEP-nya. Ya, contoh nih, teman-teman punya ada unsur biaya banyak nih. Biaya dokter, ini saya contohnya di rumah sakit ya. Jadi, tapi kalau di perusahaan manapun bisa digunakan. Yang penting teman-teman punya laporan keuangannya. Jadi kalau di laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, dia kan ada tuh, ada pendapatan, ada beban. Beban itu kan masuknya ke dalam biaya kan, beban sama dengan biaya. Makanya teman-teman kalau udah ngebahas analisis BEP, harus menguasai dulu akuntansi dasarnya. Karena kalau nggak menguasai akuntansi dasar, teman-teman akan bingung mana tuh beban, mana tuh pendapatan, mana tuh beban yang tidak perlu dikategorikan gitu-gitu ya. Intinya di sini teman-teman harus bisa mengategorikan seluruh unsur biaya atau seluruh unsur beban gitu ya yang terdapat di laporan keuangan.
gitu. Berapa biayanya? Nah, teman-teman harus mengklasifikasikan. Di sini, di paper ini, dia menggunakan 3 klasifikasi. Ada klasifikasi menurut skala produksi, ada klasifikasi yang dibedakan menjadi direct cost dan indirect cost, dan klasifikasi yang menggunakan investment cost dan operational cost. Definisinya apa? Kalau fixed cost dan variable cost, fixed cost ialah biaya tetap, variable cost ialah biaya yang berubah-ubah. Kalau direct cost, biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Kalau indirect cost, biaya yang nggak berhubungan langsung dengan produksi. Kalau investment cost, biaya jangka panjang. Sedangkan kalau operational cost, biaya yang digunakan untuk operasional sehari-hari atau jangka pendek. Contohnya ya, biaya gaji dokter. Nah, teman-teman ini harus mengklasifikasikan dia masuknya ke mana? Ke fixed cost kah, ke variable cost kah, ke direct cost kah, ke indirect cost kah, ke investment cost kah, atau ke operational cost kah, gitu ya. Jadi satu biaya teman-teman harus bisa mengklasifikasikannya. Yang umum dia biasanya menggunakan fixed cost dan variable cost. 4 tabel tambahan ini merupakan ya FYI aja atau for your information aja gitu loh. Contoh nih ya, kita bedah dulu. Biaya gaji dokter. Dia masuknya ke mana? Oke, kalau biaya gaji dokternya tetap tiap bulan, berarti dia masuknya ke fixed cost. Ya, tapi kalau dia berubah-ubah, dia masuknya ke variable cost, gitu ya. Terus gaji dokter nih, kalau di rumah sakit dia berhubungan langsung nggak dengan produksi? Iya dong, karena kan dokter berhubungan langsung dengan pasien. Yang nggak siapa? Yang nggak berhubungan langsung contohnya ialah petugas marketing di rumah sakit, kan dia nggak berhubungan langsung. Makanya dia akan masuk ke indirect cost. Tapi kalau biaya gaji dokter, dia berhubungan langsung dengan pasien, maka dia akan masuk ke direct cost. Contoh lagi apa kalau di perusahaan? Upah buruh. Upah buruh kan dia masuk, buruh kan yang mengerjakan langsung pengerjaan produksinya, maka dia akan masuk ke direct cost. Tapi kalau mungkin upah supervisor SDM di pabrik, nah dia nggak berhubungan langsung dengan pembuatan barang, makanya dia nggak masuk ke direct cost, dia masuknya ke indirect cost. Nah, ingat lagi, kalau dia berkaitan dengan upah atau gaji, berarti kan dia untuk operasional sehari-hari, bukan untuk investasi. Contohnya apa sih kalau investasi? Beli alat, beli kendaraan, ya, atau bangun gedung baru, beli tanah, yang sifatnya tuh jangka panjang, nggak mungkin dibayarkan dalam periode 1 bulan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengklasifikasikannya, silahkan teman-teman totalkan semuanya nih. Total cost berapa, total fixed cost berapa, total variable cost berapa, direct cost berapa, indirect cost berapa, dan segala macamnya. Setiapnya pasti totalnya akan sama, gitu ya. Nggak mungkin beda-beda lah, orang angkanya sama kok. Hanya dikelompokkan saja, gitu ya. Terus diketahui bahwa di rumah sakit tersebut, pasien menginap biasanya dia sekitar 12.990 hari dalam setahun, gitu ya. Terus di breakdown nih, jumlah dokternya berapa, terus jumlah perawat di breakdown semua sama dia. Intinya teman-teman kalau mau menghitung BEP harus tahu dulu nih, ya, harus tahu dulu berapa sih rincian biaya tersebut, gitu ya. Kalau sudah tahu rincian biaya tersebut, teman-teman bisa tuh untuk menghitung yang namanya break even point-nya. Nih, penghitungan BEP atau titik impas, ya. Cara menghitung BEP ini ada caranya ya. Average variable cost. Caranya ialah variable cost dibagi dengan jumlah hari pasien rawat inap. Ketemulah, ini kan tadi totalnya ya, variable cost nih. Variable cost kita dapat dari mana? Kita dapat dari, nih sebentar. Dapat dari ini, variable cost 620, 696 ya. Terus teman-teman, sebentar. Teman-teman dibagi dengan jumlah hari pasien rawat inap. Jadi 620 dibagi 12.990. Ketemulah 47.782. Gitu ya. Oke, terus untuk mengetahui BEP secara kuantitinya gimana? Rumusnya ialah total fixed cost dibagi dengan price aktual ya. Ini tadi harga jual atau tarif kamar, saya belum sebutkan. Jadi tarif kamar tersebut untuk satu ruangan sebesar 122.000 gitu ya, dikurangi dengan average variable cost. Ketemulah 12.990,13 hari rawat inap. Ini secara kuantitinya ya. Kalau mau tahu secara price-nya ya, berarti teman-teman tinggal hitung lagi seperti rumus yang tadi kita sudah bahas di awal ya. Di minggu lalu juga sudah kita bahas. Gitu ya. Ini contoh lanjutan mengerjakan menghitung break even point yang didapatkan dari laporan keuangan. Kalau memang masih bingung ya wajar, makanya teman-teman harus mengulang-ulang. Intinya menghitung itu harus diklasifikasikan dulu biayanya. Terus kalau
Kalau rumah sakit dia kan dihitung dari jumlah hari rawat inap. Kalau produksi dia dihitung dari berapa kuantitas yang dihasilkan, gitu ya. Kalau kemarin kan kita ngebahas industri terus tuh, pabrik terus. Makanya yang kita gunakan ialah jumlah produksi maksimum. Tapi kalau untuk yang bersifat jasa, ya kayak rumah sakit, jumlah hari pelayanannya misalkan, gitu ya. Tetap ada kuantitas maksimumnya gitu loh. Untuk mengetahui berapa break even point yang secara kuantitas atau secara rupiah, gitu ya. Sekian dulu untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami. Untuk mahasiswa saya nanti akan saya berikan Word-nya ke e-learning kelas ya, sehingga sambil mendengarkan sambil membaca Word yang saya berikan. Thank you semuanya.